pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kenaikan hujan apapun yang terjadi. mengajar Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau
Kristus yang harus terus bersiap ya untuk kapanpun kedatangan dari mempelai laki-laki yang akan menjemput kita ya dia datang secara pribadi kepada kita ya, artinya kita wafat ya, inna ilahi wa inna ilaihi rajiun ya, atau memang kita diangkat bersama-sama ya, kita mengenal sebagai rapture ya. Dan pada siang hari ini saya terkesan dengan pembacaan firman kita di hari ini ya. Mungkin ada beberapa mentor yang termasuk jemaat dari kita mungkin mengikuti pembacaan kita di hari ini, yaitu di 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20 ya. Saya akan bacakan dulu ya. Segala sesuatu hal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya membawa kita, yang mungkin ada beberapa kita yang belum berumah tangga ya. Suatu lembaga pernikahan adalah lembaga yang diperkenankan Allah ya, bagaimana dua orang menjadi satu tubuh ya. Jadi kalau kita sama anak kita itu sedarah ya, tapi kalau kita dengan suami atau istri kita itu adalah satu daging, one flesh ya. Dan itu ikatannya begitu kuat ya, makanya orang Kristen itu tidak boleh bercerai ya, karena ketika dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia ya, karena Allah yang sudah menceraikan, Allah yang sudah mempersatukan, manusia tidak boleh menceraikan ya. Tetapi apa yang menjadi hal yang sering terjadi, yang sering kita lihat bahwa seringkali ya, bukan hanya orang dunia saja, tetapi orang yang mengatakan orang Kristen, mereka bercerai ya, dengan satu statement bahwa mereka tidak cocok lagi seperti itu ya. Dan saya tidak akan membahas tentang pernikahan ya, tetapi kita akan membawa bagaimana kita memiliki hubungan ya dengan Allah. Di awal saya katakan bahwa kita adalah mempelai ya, yang sudah
Kristus, dan satu saat kita akan dipersatukan kembali dengan Kristus, ya. Tetapi dalam pernikahan jasmani, ya, seringkali akibat dari pertikaian, akibat dari percecokan, akibat dari perpisahan, bahkan perceraian seperti itu adalah sebuah perselingkuhan, ya. Itu sesuatu yang tidak tidak berkenan, baik bagi pasangan suami istri. Terlebih kita lihat di pembacaan ini, di hadapan Allah itu sebuah kekejian, sebuah ketidakbenaran, ya. Dan saya percaya dan yakin ketika itu terjadi, pasti pasangan suami istri itu bisa berpikir untuk berpisah, ya. Mungkin satunya seperti itu, ya. Mungkin kalau suaminya berselingkuh, istrinya mungkin ingin bercerai seperti itu, ya. Dan begitupun sebaliknya seperti itu. Dan kita boleh melihat ketika kita menjadi mempelainya Allah, ya, kita mulai, tanda kutip, kita mulai berselingkuh, ya. Berselingkuh berbicara tentang sesuatu yang kita lakukan melanggar dari sebuah perjanjian yang kita sudah komitmenkan, ya, di hadapan Allah, ya. Ketika suami istri itu berkomitmen untuk setia sampai mati, ya, sakit, sehat, kekurangan, kemiskinan, ya, dan lain sebagainya. Tetapi setelah berjalan pernikahan itu, salah satu di antara suami istri itu melanggar, ya, komitmen itu bisa secara sepihak, ya, walaupun itu tidak diperkenankan oleh Allah, itu akan menjadi sesuatu yang memicu dari keributan, ya, ataupun perpisahan seperti itu, ya. Tetapi sungguh luar biasa, ya, kita memiliki Allah yang begitu memiliki komitmen yang luar biasa. Berapa kali di antara kita sudah mengecewakan Tuhan, ya. Berapa kali kita sudah, tanda kutip, kita berselingkuh, tidak melakukan apa yang menjadi komitmen kita di hadapan Allah, ya. Kita mau hidup dalam kebenaran, hidup tidak melakukan serong ini dan itu, tetapi kita, berapa banyak di antara kita, termasuk saya, ya, kita jatuh bangun dalam sebuah hal yang nggak baik, nggak benar, ya. Oleh karena itu kita menjadi pribadi yang terus terus berkutat atau terus melihat diri kita tidak mengalami progres, ya, dalam berbagai hal, karena kita tidak menjadi orang-orang yang memiliki komitmen, ya, untuk melakukan apa yang menjadi perjanjian kita di awal, ya, seperti suami istri. Saya percaya dan yakin ketika suami istri itu melakukan perjanjiannya, ya, tentunya sepanjang kehidupan rumah tangganya adalah rumah tangga yang dipenuhi dengan kemanisan, ya, walaupun ada tantangan, ada masalah, ya, pasti dipenuhi dengan kemanisan, kepercayaan, ya. Tetapi karena ada perselingkuhan, karena ada ketidakbenaran, karena ada penyerongan, pasti ada sesuatu yang menjadi pemicu dari sebuah masalah yang besar yang akan terjadi seperti itu, ya. Kembali lagi kepada komitmen kita di hadapan Allah, bahwa yuk, mari, kita sudah memiliki Allah, ya, kita sudah menerima Dia sebagai mempelai kita sudah berjanji untuk hidup dalam sebuah ketaatan, sebuah kebenaran, ya. Tentunya kita harus memegang itu sampai akhir hidup kita, ya. Dan saya percaya dan yakin ketika kita hidup berkomitmen di hadapan Allah, ya, kita menjadi pribadi yang terus menyatu dengan Allah.
apa yang menjadi keinginannya Allah itu yang kita lakukan. Tentunya pasangan suami istri yang sudah dipersatukan dalam pernikahan, tentunya tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita tidak memikirkan pasangan kita, ya. Tentunya kita sebagai istri, ya, di sini sudah ada Miss Christine, Miss Lina, ya, Miss Ria, juga saya sendiri. Kita selalu memikirkan apa yang menjadi kesenangan dari suami kita, betul ya? Begitu juga suami kita, mungkin suami kita memikirkan kesenangan kita. Nah, seharusnya seperti itu, ya. Dan Yesus sudah lakukan itu kepada kita. Dia menjadi pribadi yang selalu melakukan apa yang menjadi kesenangan dalam kehidupan kita, ya. Apa yang menjadi tugas kita sekarang? Apa yang menjadi peran kita sebagai orang yang sudah diberikan kebaikan Tuhan? Ya, tentunya kita harus melakukan apa yang menjadi kesenangannya, membalas, ya, walaupun sampai mati kita tidak pernah akan bisa membalas semua kebaikan Tuhan dalam diri kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan dalam diri kita? Menyenangkan hati Tuhan, ya. Kita sekarang diizinkan oleh Tuhan untuk boleh ada di dalam satu wadah pelayanan House of Winner, ya. Kita percaya dan yakin ini adalah sebuah panggilan yang Tuhan inginkan kita kerjakan dalam diri kita. Oleh karenanya, mari kita melakukan itu, walaupun ya kita bekerja di sini, ya kita punya pimpinan, kita bekerja di satu wadah House of Winner, ya. Tetapi firman Tuhan bilang, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, ya. Mari dedikasikan diri kita, ya, untuk memberikan sesuatu yang baik buat Tuhan, karena kita tahu Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Saya percaya dan yakin ketika suami kita, ketika kita sudah berumah tangga, ya, suami kita memperlakukan kita dengan baik, ya, dia tidak pernah selingkuh, tidak pernah serong, dia melayani kita dengan baik, memperlakukan kita dengan baik, tentunya kita juga akan memperlakukan suami kita dengan baik, ya. Tentunya, ya, kita tidak mau melakukan hal yang mendukakan hati pasangan kita seperti itu, dan sebaliknya, ya. Tetapi ya, kita tidak bisa samakan Tuhan dengan suami kita atau Tuhan dengan istri kita, ya. Tentunya, Bu, mungkin ya, saya udah baik sama suami saya, kok dia tetap nggak baik, ya itu manusia, ya itu manusia. Tapi Tuhan nggak gitu, ya. Banyak kali kita nggak baik sama Tuhan, tapi Tuhan tetap baik sama kita. Ya. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang-orang yang tahu diri, ya, orang-orang yang tahu berterima kasih sama Tuhan. Oleh karena itu, kita mau mendedikasikan, menghambakan diri kita kepada Tuhan secara total, ya. Nggak lagi kita berfokus kepada diri kita, bagaimana kenyamanan kita, ya. Walaupun di sisi yang lain, ya, kita masih berpikir tentang bagaimana penghidupan kita. Tetapi saya percaya dan yakin ketika fokus kita hanya menyenangkan hati Tuhan, ya, fokus kita hanya membalas semua kebaikan Tuhan, membayar hutang terus, ya. Hidup kita ini berhutang di hadapan Allah. Saya percaya dan yakin sebuah kebaikan demi kebaikan itu terjadi dalam diri kita. Amin. Ya, saya percaya dan yakin mentor-mentor di tempat ini menjadi mentor-mentor yang maksimal, ya, dalam setiap apapun yang diberikan untuk dikerjakan dalam kehidupannya. Nggak setengah-setengah, ya, nggak setengah-setengah, karena kita tahu mempelai kita, Yesus Kristus itu adalah pribadi yang sungguh mengasihi kita. Oleh karena itu kita nggak bisa balas dengan apa-apa, ya. Hanya lakukan yang terbaik segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya, oleh karena itu kita tidak menjadi orang-orang yang hidup dalam
kebodohan, ya. Kita tidak tahu berterima kasih untuk setiap apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita harusnya malu hati ya sama Tuhan ya. Tuhan udah kasih banyak buat kita. Masa Tuhan tuntut untuk kita hidup benar aja, hidup kudus aja? Kita nggak mau ya. Mari dalam setiap peran kita saat ini ya, kita sebagai mentor, ayo dalam kelas-kelas kita, dalam ruang-ruang kita, dalam perilaku-perilaku kita, kita sedang melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan ya. Buat tempat itu adalah tempat di mana kita sedang memberikan persembahan di hadapan Tuhan ya, sedang memberikan sesuatu kepada Tuhan. Walaupun kita harus ya, tadi saya lihat Miss minta gendong-gendong anak terus ya, Miss Arta lari sana lari sini ya, wah luar biasa ya, split sana split sini begitu ya. Mari ruang-ruang kelas kita menjadi ruang di mana kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan ya, yang terbaik kepada Tuhan. Capek, lelah, kita berpikir berfokus hanya kepada Tuhan. Tuhan sudah lakukan yang terbaik buat kita ya kan. Jadi kita nggak pernah main-main di ruang kelas kita, di tempat kita ya. Mungkin di sini nggak ada CCTV, enggak, dimanapun kita berada itu tempat di mana seharusnya Tuhan tahu diri kita sedang mempersembahkan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Jadi ayo mari kita menjadi orang-orang yang maksimal ya. Saya percaya dan yakin kalau dasar kita jelas dalam bekerja, dalam peran kita masing-masing, kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Bukan karena titel kalian S1 ya, titel kalian hebat, kalian bisa ini itu, kita bisa ini dan itu. Tidak ya. Tapi karena sungguh-sungguh kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Yaitu rema yang saya sungguh sangat dapat ya ketika saya membaca firman pagi ini ya. Saya secara pribadi saya terus memberikan semangat kepada diri saya ya, di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah yang saya sedang hadapi, dan kita semua ya juga tidak mudah dalam pergumulan yang kita hadapi bersama ya, baik dalam pribadi kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Tetapi tidak membuat kita menjadi orang-orang yang tidak maksimal ya, tetapi berpikir bahwa Tuhan udah lebih dulu kok sayang sama saya harus lebih sayang sama Tuhan ya. Tuhan udah lakukan yang terbaik buat saya mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kalau bayangkan ya para mentor, kalau saya kasih kalian uang 100.000 ya, pasti kalian tuh berpikir ya, satu saat kalau saya punya berkat, saya mau kasih Bu Hilda 1 juta. Pasti ya, maksudnya bukan pasti ya. Kalau saya pasti kayak mikirnya tuh kayak gitu loh. Maksudnya kayak orang baik sama saya tuh kayak mikirnya apa yang saya bisa kasih buat dia ya gitu. Manusia sejahat saya aja ya, sebrengsek saya aja bisa kayak mau bales orang punya baik gitu sama saya, apalagi Tuhan gitu ya. Buat Tuhan tuh kayak berdecak kagum terus sama kita ya. Aduh, memang si Lina ini ya luar biasa ya, dia melayani luar biasa. Buat Tuhan kagum sama kita, dan buat Tuhan tuh nggak tahan untuk kayak mau berkati kita ya. Jangan buat Tuhan tuh jengah gitu. Kamu udah dikasih hidup aja untung ya, udah dikasih kamu
jadi seperti ini, jadi seperti ini, kamu nggak menghargai, kamu malah main-main gitu. Jangan sampai itu Tuhan ambil dari diri. Nggak perlu waktu lama loh. Tuhan ambil. Hanya perlu cuma 1 detik aja Tuhan bilang selesai, kamu selesai. Ya. Jadi nggak ada yang bisa kita sombongkan siapa diri kita. Ya. Mari hidup kita ini hanya berhutang kepada Dia. Ya. Mari koreksi diri kalau ada yang kurang benar, kurang suci, kurang baik di hadapan Tuhan. Masih ada celah, masih ada titik di mana, masih ada perilaku di mana kita mendukakan hati Tuhan. Ayo, saya secara pribadi, kita semua, mari sama-sama kita bertobat, ya. Mari sama-sama kita bertobat. Kita nggak mau kan menjadi pribadi-pribadi yang hanya seperti itu aja, ya. Kita mau berprogres, ya. Kemarin istri aku bilang, saya siap untuk kelas khusus. Saya jujur saya kaget ya dengan usia pria. Saya aja sampai sekarang ini nggak tahu kenapa ya, mungkin turun berok kali saya ya, nanti mungkin saya harus diangkat berok saya. Saya selalu sakit di bawah ini saya karena waktu kelas khusus kan saya harus angkat anak, dan sekarang ini Samuel juga saya harus angkat gitu ya. Makanya nanti mungkin Jumat depan nanti kan ada bapak ya, mungkin bapak yang angkat Samuel. Kayaknya saya udah nggak bisa, mungkin nggak tahu direparasi seperti apa di badan saya. Tapi saya kurang pemanasannya. Jadi kita harus berprogres ya. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya. Dan saya percaya dan yakin Tuhan akan membawa kita untuk terus melihat sebuah keajaiban dalam diri. Ya. Apa yang kita nggak mendengar firman Tuhan, apa yang nggak timbul dalam hati kita, yang nggak pernah kita pikirkan, yang nggak pernah kita dengar, itu yang Tuhan siapkan buat kita. Bagian kita apa? Bagian kita hanya nyenangin hati mempelai kita, ya. Bagian kita hanya nyenangin hati Tuhan aja dengan kebenaran hidup, dengan sebuah hal yang komitmen di hadapan Tuhan. Jangan melanggar. Jangan berselingkuh, ya. Jangan berkhianat sama Tuhan, jangan menduakan Tuhan. Ya. Tentunya kalau kita berumah tangga, suami atau istri kita berkhianat, kita nggak suka kan? Ya. Tuhan juga nggak suka sama kita. Ya. Jangan menduakan Tuhan, jangan pakai kekuatan kita. Oh bisa tanpa Tuhan, ya bisa tanpa pertolongan Tuhan, nggak bisa, ya nggak bisa. Kita butuh Tuhan, ya. Saya percaya dan yakin kita terus akan menjadi mempelai-mempelainya Tuhan yang diperkenankan untuk melihat ya sebelum kita bertemu sama mempelai kita yang sebenar-benarnya, ya kita sudah menikmati sebuah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kasih setia-Mu, kami sungguh rasakan Tuhan, Engkau pribadi yang tetap berkomitmen dalam setiap apapun Tuhan, kacauan hidup kami Tuhan, Engkau tetap menerima kami apa adanya Tuhan, Engkau tetap mengampuni kami dan mau memulihkan kami. Tuhan, ajar kami untuk kami bisa membalas dengan kami terus menyenangkan hati Tuhan, terus melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak menduakan Tuhan, kami tidak melakukan apa yang menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Kami bersumpah dan berkomitmen Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau terus Tuhan melakukan apa yang menjadi kebenaran-Mu dalam hidup kami. Tuhan tegur kami, bahkan kami mau Tuhan tegur kami dengan keras Tuhan ketika kami mulai melanggar Tuhan komitmen-komitmen kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, biar Kau mendapati kami pada saatnya nanti ketika Kau datang kedua kalinya, kami menjadi orang-orang yang siap untuk menjadi mempelai-mempelai Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
kelas khusus, dan karena memang ada beberapa anak yang bergabung di tahun ajaran ini. Di tahun ajaran ini sementara berjumlah 62 siswa. Jadi dari kelas KB sampai SD kelas 2 dan kelas khusus sejumlah 62 anak, dan kita masih membuka pendaftaran. Memang masih membuka pendaftaran untuk tahun ajaran ini. Ya, nanti mungkin sampai kapannya akan diinfokan kemudian. Dan untuk pengumuman besok kita akan hadir di sekolah ini. Kita datang jam 1. Jadi para mentor dan kita datang jam 1 memakai seragam batik yang KW, batik KW. Kemudian pakai nentek, pakai celana panjang kain hitam aja, dan pakai sepatu. Kemudian kita acaranya kan akan dimulai jam 3 Pak Juni, seminar itu jam 3. Dan sementara memang yang mendaftar ini kami lagi kumpulkan sih, ada yang belum kasih jawaban gitu. Kurang lebih belum sampai 30 sih. Belum sampai 30 karena memang banyak yang berhalangan. Satu itu banyak yang berhalangan. Gitu. Ya, tapi memang ada beberapa yang mungkin sekitar 40 sih, mungkin ya. Mungkin ya. Sekitar sih. Tapi itu juga belum sama. Ya itu di luar rektor itu. Itu aja lagi yang saya setelah. Nah, kemudian untuk beberapa mentor yang memang saya tetapkan untuk bertugas besok yang bisa dipersiapkan semuanya, saya minta Bapak dan Ibu juga untuk bisa melayani itu seminar besok. Dan terus untuk minggu depan itu sudah berjalan seperti biasa. Jadi kelas sudah berjalan seperti biasa. Hanya untuk SD, untuk hari Senin SD itu pulang 10.45, biasanya 11.20. Jadi hanya untuk Senin besok 10.45. Selanjutnya seperti biasa 11.20. Kalau untuk TK pulang sampai jam 11. Untuk KB berjalan seperti biasa. Dan untuk kelas khusus juga ada 2 sesi, yang di pagi hari 6 anak, kemudian di sore hari ada 3 anak. Seperti biasa sudah berjalan normal, jamnya juga sudah normal, dan mentor yang ada saya mohon dengan sangat untuk bisa mempersiapkan diri, ya, jadi bisa dipersiapkan untuk hari ini. Kalau weekendnya tidak mau terganggu, gitu. Kalau weekendnya mau terganggu ya bisa disiapkan gitu. Saya minta untuk bisa materi untuk hari Senin itu sudah siap. Seperti itu saja untuk pengumuman minggu ini. Ya, Terima kasih. baik, shalom. Shalom. Ini hanya sedikit evaluasi. Yang pertama, hari ini tidak ada janji mentor ya, kelupaan atau ini mesti siapkan, tugaskan satu orang. Kemudian tetap harus ada puasa sedikit terjemahnya. Semua puasa ini. Hari izin. Nah, yang berikutnya adalah tadi apa yang disampaikan bahwa pelayanan di House of Winner ini adalah pelayanan kita semua, dan jangan dijadikan pelayanan pelayanan kedua ya, karena kalian sudah berkomitmen di sini. Jadi kecuali ada yang mungkin di keluarga untuk izin misalnya atau sakit sehingga hadir mengajar atau melayani di hospital, itu adalah pelayanan yang kita sudah pilih menjadi prioritas. Jadi usahakan untuk tidak ada sepanjang tahun ajaran ini tidak ada bolos, tidak ada izin kalau untuk hal yang tidak terlalu penting ya. Jadi ingat, ini pelayanan kita bersama. Tadi kita katakan
tinggi nadanya gitu ya. Apakah latihan atau gimana? Latihan. Seharusnya pemusik tahu kalau kejepit jangan dipaksa ya. Kalau nyanyi udah kejepit jangan dipaksa, tadi ketinggian yang tadi turunin lalu apa itu yang pertama itu ketinggian. Nah terus soal multimedianya, jadi nggak ada tampilan di monitor itu lalu kita nyanyi kemarin. Iya, kemarin dicoba itu pertama dia nggak bisa tampil di TV-nya, Pak. Yang lagu-lagu ya di worship. Sebenarnya ada itu udah ada di worshipnya, cuma tampil di TV-nya itu dia nggak bisa satu full gitu, udah nggak bisa. Kalau presentasi baru bisa muncul. Oh ada caranya itu dipindahkan ke isi worship itu PPT-nya itu. Nanti ada ya bisa tuh Pak Haji udah biasa. Sekarang juga udah dicoba sama dosen. Oh harus ngomong kalau nggak bisa ya kita bisa tanya orang yang bisa ya. Karena selama ini bisa ya, harus bisa. Jadi kalau PPT itu juga akhirnya kecil kan, lagu-lagunya tulisannya juga kecil ya. Yang dipersiapkan dimaksimalkan. Jadi itu yang saya ingat ya, supaya kemudian usulan ini kalau dipertimbangkan sebelum ini anak-anak mentor yang lain ini wisuda, apakah mungkin kita ibadahnya di hari lain, karena sayang banget mereka ini nggak pernah ikut ibadah. Jadi ngeblendnya itu sulit, spiritnya apanya, apa ada hari lain yang bisa kita sejam. Nanti kita balik lagi di Jumat gitu. Iya setelah mereka wisuda kita hari Jumat lagi. Bisa 12 sampai 12. Tapi karena bisa sih kalau untuk mereka sampai September. Dimajuin sekarang Agustus. Udah wisuda. Oh Agustus. Agustus sudah wisuda mereka. Bulan Oh yang tanggal 20 itu 25-an mereka udah wisuda. ya bisa kalau kita mulai ekskul itu di Agustus. Oh. Nah ekskul itu sebetulnya sudah selesai jam 12 kalau ekskul gitu. Tapi ya memang kita nggak tahu ya yang untuk anak-anak baru gimana gitu dijemputnya gitu. Ya kalau resolusi mungkin hanya satu orang untuk menjaga satu lah gitu. Yang kita tetapkan untuk dijemput tepat waktu sih gitu. Nah ya, nanti mungkin bisa dipilih harinya atau Kamis atau apa? Kan kalau Senin mereka nggak ada juga. Senin mereka juga ada izin, tapi untuk Senin besok katanya enggak sih. Oh gitu. Iya. Dari hari yang Ya mungkin selain Senin sama Jumat sih. Senin kalau itu Mungkin jam Kamis 12-an kali. ya. Kenapa? Jam 12-an kan. Senin. Senin, ya. Setengah 1 kali malam. Ya, jadi memang tidak mengganggu anak-anak. Iya. Hanya persiapan-persiapannya. Saya sih memang kita tegaskan kalau justru kita kan setelah pembelajaran itu yang kita banyak siap-siapin itunya gitu. Ya kalau bukan job sih. Nah ya kalau Kamis Boleh. Kamis boleh. ya sudah minggu depan Kamis dulu. Supaya mereka bisa. Oh iya, memang sih ini biasanya juga Iya. soalnya banyak jadinya. Iya, kalau satu orang. Iya. Jadi lebih baik kita korbankan satu orang jaga. Iya. Dan mereka baru semua. Nah, itu Itu justru mana ngebelajar Iya. sama kita kan. Nah, Kalau cuma perangai-perangai itu model-model ini kan. Penyatuan. Penyatuan visinya. Jadi mungkin Pak Joni juga ngomong besok ya. Mungkin ada yang pernah lihat di game itu untuk isi tahun ini ada yang ini tentang pokoknya ada kekalnya. iya, Terusnya membangun keluarga generasi kekal itu disesuaikan dengan temanya. Oh iya. Itu tema fokus tahun ya, ini. itu tema dari Gego dan Miss Evi memang temanya itu seminar. Ya, jadi khotbahnya beliau itu kemarin saya lihat. Jadi penekanannya setiap kita ngajar, setiap kita ada di kelas, kita menghadirkan Kristus. Jadi mulai di bawah anak-anak itu, apalagi sekarang mempercayakan ada yang muslim kan. Nah, itu jadi kita
di situ ya, nilai-nilai kita itu di situ. Jadi kita nggak bisa, bukan nggak bisa, memang belum gedung apa belum ada, tetapi memang kita orientasinya bukan ke situ. Kalau buat kaki ya di lingkungan, tapi yang di soal karakter nilai-nilai, apalagi ada yang gak seiman, terus ada anak berkebutuhan khusus, wah itu sarana sebetulnya yang Tuhan mau tunjukin bahwa mujizat itu ada, dan itu memang kita udah dengar ya kesaksian dari orang tua. Jadi cocok sekali dengan tema tahun ini ya, kita harus lebih semangat dari khotbah dari kita ini mempelai, kita harus menghadirkan Kristus dalam setiap kita mengajar, dalam setiap kita menyentuh anak-anak kita, waktu nyanyi, waktu menyembah Tuhan serius ya. Makanya penting mentor itu kumpul ya, jadi difantasikan ya. Selebihnya nanti pimpinan sekolah yang akan memberi masukan-masukan untuk briefing kalian ya, tentang teknis-teknis dalam pelaksanaan pembelajaran. Itu dari saya. Kali lagi kami diskusi. Terima kasih Pak. Untuk yang soal itu PPT semua memang itu kesalahan saya lupa ingetin untuk sehari gitu. Saya bilang SOP udah dari awal
bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bawa di dalam doa untuk rencana seminar parenting pada besok. Tuhan mengurapi hamba dan diri lampung dalam menyampaikan isi hati Tuhan. Biar setiap orang tua siswa yang hadir dijamah oleh Tuhan bahwa mereka harus bertanggung jawab dalam perubahan karakter anak kami ya Tuhan. Biar kami boleh bekerja sama di sekolah ini bersama para orang tua untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi bagi anak kami. Seluruh persiapan yang kami lakukan kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Semua mentor semuanya sehat, kami berdoa sehat. Terima kasih Tuhan. Terus berdoa untuk sekolah ini untuk 62 siswa yang Tuhan percayakan, baik TK, khusus untuk SD, serahkan dalam tangan Tuhan. Terus kami meminta ya Tuhan gedung sekolah yang percaya dengan Santi Sugiarto di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Di doa kami selesaikan ibadah kami pada siang hari ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, hikmat, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua pada siang hari ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkati Tuhan berkata bersama. Amin. Oh ya, besok makan siang masing-masing ya, nanti Di rumah. di rumah masing-masing ya. Udah makan ya? Ya, datang udah makan, nanti makan sore atau makan malam nanti bersama ibu dan bapak ya. Kamu yuk gak ikut? Yuk udah ikut. Apa? Pengen gak usah keluar berkali ibadah kan? Karena 3 orang lumayan. Iya. Pasti ya. Sana sekotakannya Iya. kita makan sambil Pak Dodi bisa briefing gitu. Oh gitu. Gitu. Oh gitu. Dan pulang sekarang aja sudah pulang. Harus begini, kamu masih pandang, kurang hikmat. Nanti saya akan telepon yang pakarnya ya.